Halo guys, kembali lagi bersama saya Anonim. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu film horor yang berjudul Banal tahun 2019. Dan sebelum mulai, saya tidak bosan untuk mengingatkan kalau video ini penuh dengan spoiler. Jadi buat kalian yang mau nonton filmnya secara langsung bisa stop video ini. Oke lah kalau begitu, langsung aja kita mulai. Skuy. Sebelum film dimulai, kita diperlihatkan dahulu tulisan dari cerita yang sebenarnya pada tahun 2004 terjadi kebakaran besar yang membakar hutan di pegunungan terpencil di daerah Luzon Utara. Gunung itu populer untuk para pendaki dan para peziarah. Untuk sebagian orang percaya jika mereka bisa sampai ke puncak gunung, segala keinginan yang ada di dunia bisa terkabulkan. Namun dari insiden kebakaran hutan tersebut sampai kini masih belum diketahui penyebabnya. Di hutan itu kita diperlihatkan ada seorang pendaki wanita. Dia sedang mencari Ian, temannya. Karena ketakutan berada sendirian di sana, dia pun mencoba memanggil temannya itu. Ian sengaja untuk menjahilinya, tapi tiba-tiba saja terlihat ada seekor anjing. Anjing itu terus menggonggong ke arah mereka. Mereka tidak tahu anjing siapa yang ada di sana karena terlihat itu seperti bukan anjing liar. Merasa aneh, Ian meminta untuk membiarkannya saja. Mereka tak sadar sudah ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikan mereka dari semak-semak. Karena dirasa mengganggu dan berisik, dia pun mencoba untuk mengusirnya. Namun saat dia menoleh kembali ke belakang, tiba-tiba anjing itu sudah menghilang. Dan kini dia pun kembali kehilangan Ian. Sudah tidak lucu lagi bagi dia jika Ian masih bercanda. Tak jauh dia berjalan, ada tetesan darah yang mengenai wajahnya. Dan saat dia melihat ke atas, terlihat kepala Ian yang sudah terpisah. 1 bulan berlalu. Siang itu di sebuah kampus kita diperkenalkan kepada Thea, Richie, Mark, Yellow, dan Erika. Mereka berlima ini adalah sahabatan, kemanapun mereka pergi selalu bersama. Erika adalah seorang yang sangat religius. Di tengah kesibukan, dia selalu menyempatkan diri datang ke gereja yang ada di kampus untuk selalu berdoa. Kebetulan itu adalah hari terakhir mereka masuk kampus karena libur panjang akhir semester. Di sebuah tempat nongkrong, mereka berlima merencanakan liburan kenaikan karena hampir semua tempat wisata sudah pernah dikunjungi. Di sini, Yellow mempunyai rencana lain untuk mengajak mereka pergi ke suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Yellow mengajak mereka untuk hiking ke tempat ibunya yang ada di provinsi terpencil di sana. Selain tempat camping biasa, juga dikunjungi banyak peziarah. Konon katanya jika mereka bisa mendaki sampai ke puncak gunung Awangan, setiap permintaan akan dikabulkan. Di sini Yellow tahu kalau Erika ini sedang mengalami sebuah masalah. Yellow juga mengatakan kalau di pegunungan itu ada kuil Bunda Maria. Selain bisa berdoa, mungkin saja setiap doa yang mereka panjatkan bisa dikabulkan lebih cepat di gunung itu. Mendengar hal tersebut, sepertinya Erika tertarik. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Sampai pada akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi camping di sana. Di rumah, Erika meyakinkan dirinya sebelum berangkat ikut ke gunung itu. Diketahui kalau ibunya Erika ini sedang sakit parah. Erika yang adalah keluarga sederhana tak mampu lagi untuk merawat ibunya di rumah sakit. Selain Erika orang yang religius, itulah alasan Erika selalu berdoa setiap saat untuk meminta kesembuhan atas sakit yang diderita ibunya itu. Akhirnya Erika pun ikut bersama teman-teman yang lainnya dan tujuan Erika pribadi bukan untuk liburan, tapi dia tertarik dengan ucapan Yellow soal permintaannya yang bisa terkabulkan jika bisa berhasil ke puncak gunung itu. Dalam perjalanan, Richie yang sebelumnya mencari tahu soal gunung yang mereka akan tuju, dia menceritakan kalau gunung itu adalah tempat suci yang biasanya para dukun selalu datang ke sana dan juga menjadi tempat bersemayamnya roh leluhur Dewi Tungau. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Richie pun prepare dengan membawa suar jika keadaan darurat. Setelah perjalanan yang jauh dan memakan waktu berjam-jam, sampailah mereka di kaki gunung Awangan, titik awal sebelum mereka naik ke puncak gunung itu. Sebelumnya, mereka harus daftar terlebih dahulu.
Namun di pos penjaga mereka diberitahukan kalau ternyata untuk saat ini dilarang bagi para pendaki naik ke gunung tersebut. Dia juga mengatakan kalau pengumumannya sudah diterbitkan 1 bulan yang lalu. Sayangnya Yellow tidak tahu soal informasi itu. Walaupun mereka memaksa untuk masuk, tapi penjaga tetap melarangnya karena demi untuk keselamatan mereka sendiri. Namun datang Thea yang mengetahui kalau dilarang untuk mendaki, dia pun mencari alternatif lain dengan cara menyogok para penjaga itu. Ya, karena tawaran yang tidak bisa ditolak, akhirnya dia pun mengizinkan mereka untuk masuk. Salah satu penjaga yang bernama Cielo ditugaskan menjadi tour guide mereka. Lalu pendakian pun dimulai. Mereka diarahkan ke jalur yang berbeda, tidak menggunakan jalur yang seperti biasanya, karena ini salah satu jalur yang cukup aman. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, Cielo mengajak mereka untuk sejenak beristirahat di sebuah rumah bilik milik si dukun bernama Nyai Daling. Karena masih berada di area kaki gunung, Erika menyempatkan diri untuk menghubungi ibunya yang sakit. Pembicaraan dia tak sengaja terdengar oleh Richie. Di sini akhirnya Richie tahu permasalahan yang sedang dialami oleh Erika. Awalnya Nyai Daling baik-baik saja menyambut kedatangan mereka di sana. Namun saat Erika datang, tiba-tiba wajah Nyai Daling langsung berubah. Nyai Daling meminta kepada Cielo untuk jangan naik ke gunung. Nyai Daling seperti tahu akan adanya mara bahaya yang sedang menunggu mereka. Tapi kala itu Cielo sendiri malah tidak mendengarkan peringatannya Nyai Daling dan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pendakiannya. Bahkan Mark sendiri menganggap kalau Nyai Daling hanya menakut-nakuti mereka saja. Di tengah perjalanan, Thea yang tiba-tiba saja mules pengen boker. Sampai di sini mental mereka masih aman, tidak merasa ketakutan sama sekali. Thea pun merasa biasa-biasa saja saat mencari tempat untuk dia boker. Thea yang sedang fokus dengan masalahnya merasa terganggu dengan banyak lalat yang mengurungnya sampai dia terpleset oleh kotoran dia sendiri. Tapi justru dia melihat sudah ada bangkai anjing di sana. Cielo pun kini menjadi sangat ketakutan karena itu adalah sebuah pertanda buruk. Dia pun mengajak mereka untuk kembali. Tentu saja mereka tidak mau jika harus kembali pulang, apalagi Thea yang paling vokal. Dan dalam hatinya berkata, orang udah jauh mendaki dan belum sampai malah ngajak pulang. Mereka pun akhirnya berunding, tapi dengan kesepakatan bersama. Akhirnya mereka pun akan melanjutkan pendakian dan Richie juga yang membawa peta. Jadi mereka tidak akan tersesat. Di sini Richie mengiyakan karena dia tahu Erika butuh ke puncak gunung agar permintaan doanya Erika bisa cepat terkabul. Cielo pun sudah tidak bisa melarang dan Cielo juga sudah tidak bisa mengantarkan mereka. Tapi di sini dia hanya bisa mengantarkan sampai ke pos pertengahan saja. Selanjutnya, mereka berlimalah yang memutuskan dalam pendakian ke puncak sambil mengarahkan kepada mereka kalau di jalur ini mereka nantinya akan menemui sebuah gua. Karena itulah jalur yang benar menuju ke puncak gunung. Dan tibalah mereka di depan gua. Banyak bekas jejak pendaki yang pernah melalui jalur tersebut. Mereka berlima harus melalui gua itu karena nantinya akan menempuh jalur selanjutnya. Setelah melewati gua, di sini mulailah ada rasa takut di antara mereka karena melihat gua itu sangatlah gelap. Bahkan Thea pun meminta untuk mencari jalan lain. Tapi sayang, ini satu-satunya jalur yang benar jika mereka ingin cepat sampai. Richie meyakinkan Thea untuk selalu memegang tangannya. Semakin mereka masuk ke dalam gua, jalurnya yang semakin sempit dan sangat gelap serta mulai terasa ada aura negatif yang mendekati mereka di sana. Mark yang hanya menggunakan korek api sebagai sumber cahaya tersadar ternyata sudah ada kuntilanak di sampingnya. Sementara Thea pun kini sendirian dan mencoba memanggil Richie, namun tak ada jawaban. Dia hanya bisa merangkak perlahan sambil meraba batuan. Mark yang masih sibuk dengan korek apinya, namun tiba-tiba saja di sisi lain ternyata justru malah Erika, Yellow dan Richie sudah berada di luar. Sedangkan Mark dan Thea masih berada di dalam. Thea yang masih berusaha memanggil Richie mengalami kejadian aneh dan tiba-tiba
Tapi untunglah ia bertemu dengan Mark dan akhirnya mereka pun kembali bersama. Apa yang dilihatnya di dalam goa itu, mereka justru tidak mempercayainya, malah menganggap Thea hanya berhalusinasi saja. Di sini malah Thea lah yang terdengar ngotot ingin kembali pulang. Namun sayang tidak ada jalan untuk kembali. Jalan satu-satunya untuk pulang yaitu mereka harus melalui puncak gunung dan di sana ada jalur setapak untuk kembali. Karena yang mereka lalui sekarang adalah jalur yang berbeda dari yang seharusnya. Setelah beberapa saat berjalan, kini mereka menemukan sesuatu seperti orang-orangan yang terbuat dari ranting yang sengaja dipasangkan di beberapa pohon. Tapi saat itu mereka berpikiran mungkin hanyalah tanda dari para pendaki terdahulu saja. Perjalanan pun dilanjutkan dengan arahan dari peta yang dibawa oleh Richie. Namun justru kini mereka malah kembali ke tempat itu lagi. Bahkan peta yang dibawa Richie sama sekali tidak membantu. Mereka pun mencoba untuk melanjutkan kembali. Tapi kini kondisi diperparah dengan turunnya hujan. Disinilah mental dan fisik mereka diuji. Thea kembali diperlihatkan seperti ada sesosok wanita berambut panjang yang berada di balik pepohonan. Karena terlihat samar-samar, dia pun mencoba memperjelas penglihatannya. Sementara Richie bersama Yellow pun melihat adanya sesuatu di sana. Mereka tak sadar jika sudah terpisah dengan Erika dan hanya terdengar teriakannya, dan saat menemukannya tiba-tiba saja Erika sudah hampir jatuh terperosok masuk ke dalam jurang. Karena sudah tidak mungkin dilanjutkan, mereka memilih mendirikan tenda di sana. Dan sialnya, musibah satu persatu mulai berdatangan. Diawali dengan Yellow yang tiba-tiba saja mengalami demam tinggi. Mereka pun akhirnya berbagi tugas. Erika yang akan menjaga Yellow di tenda, sedangkan Mark yang akan pergi mencari air di sungai. Sebenarnya Richie tidak membiarkan Mark sendirian ke sungai. Dia pun menyusulnya dengan Thea. Namun di perjalanan justru Mark mulai merasa ada sesuatu di telinganya. Bukanlah hewan, tapi justru itu lebih seperti akar pohon yang panjang. Dalam penglihatan Mark, terlihat Mark seperti terlilit oleh akar pohon yang hidup. Tapi masih beruntung, Mark baik-baik saja. Erika terbangun karena mengalami mimpi yang sangat buruk. Dan ternyata langit pun sudah mulai terang. Tapi kini dia hanya tinggal berdua bersama Yellow saja. Di sana Erika lalu mencari keberadaan yang lainnya. Namun terlihat mereka bertiga yang sudah bertingkah aneh. Mereka seperti orang yang kesurupan, tak sadar apa yang sudah mereka lakukan di sana. Keadaan pun sudah semakin rumit hingga membuat Mark harus bertengkar dengan Richie karena dianggap dia yang salah jalur. Sedangkan Thea masih saja mengajak mereka untuk kembali pulang. Mark yang berada di pinggiran sungai untuk mengambil minum, dia baru tersadar kalau ternyata selama ini ada yang memperhatikannya dari jauh. Dengan raut wajahnya yang sangat menyeramkan, terlihat sebuah boneka yang terbuat dari ranting. Dan sialnya, boneka itu bisa melukai Mark dari jauh. Dan seketika itu, mematahkan tulang-tulang Mark hingga Mark pun tewas seketika. Mereka bertiga yang menunggu Mark tak kunjung datang, lalu mereka berpikir bahwa Mark mungkin sudah jalan duluan, hingga akhirnya perjalanan pun dilanjutkan kembali. Dari peta tersebut, mereka bertiga harus melewati sungai itu. Di sini, Erika mengungkapkan bahwa mimpi yang dialaminya, ia melihat kalau ibunya tewas di tangannya sendiri. Lalu, apakah itu artinya Dewa Tungau tidak akan mengabulkan permintaannya? Ya, kita tidak tahu. Erika menjadi tidak yakin dengan niatnya sekarang. Apakah pendakian ini hanya akan menjadi sia-sia saja? Erika tak sadar sudah berbicara seperti itu. Di sini, Thea sadar kalau pendakian ini hanya dimanfaatkan untuk tujuan Erika saja. Padahal sejak dari awal, mereka sendiri sudah tidak mau memaksakan pendakian tersebut. Namun justru Thea lupa kalau dia sendirilah yang memaksakannya sampai dia pun menyogok penjaga. Erika ngotot untuk tetap melanjutkan karena merasa sudah terlanjur ada di pertengahan jalan. Dan tak hanya itu, justru untuk kembali pulang, jalan itu hanya ada di seberang setelah mereka melalui puncak gunung.
Richie mencoba untuk menenangkan Thea yang emosi, tapi kini Thea malah menjadi menyebalkan. Tiba-tiba Thea seperti ada yang menariknya masuk ke dasar sungai dan Richie pun segera menolongnya. Dan ternyata itu dilakukan oleh sesosok yang ada di sana, dan kali ini Thea lah yang menjadi korban selanjutnya. Sekuat apapun Richie menolong, tapi sayang sekali tak akan bisa ia menghentikan kutukan tersebut. Kini tinggal hanya penyesalan dan saling menyalahkan diri sendiri. Tersisa tinggal mereka berdua sekarang. Mereka pun berjanji untuk saling menjaga satu sama lain dengan apapun yang akan terjadi. Dengan harapan yang tersisa, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, dari jauh mereka melihat ada segerombolan orang di sana. Richie dan Erica mengira kalau mereka adalah orang jahat. Richie minta kepada Erica untuk menunggu dari jauh, sedangkan ia akan mencoba mendekat dan mencari tahu tentang orang-orang itu. Tapi keberadaan Richie malah diketahui oleh mereka di sana. Sialnya lagi, Richie malah terpleset hingga membuat kakinya kesakitan. Sontak Richie pun meminta Erica untuk terus berlari. Ternyata Richie salah karena justru mereka adalah orang-orang baik yang akan menolong Erica. Tiba-tiba saja Erica seperti terkena sihir yang membuatnya terjatuh dan pingsan. Kemudian terlihat ada sesosok berbaju putih yang mendekatinya. Ternyata Richie bertemu dengan tetua di sana. Dengan tujuan kedatangan orang-orang itu ke gunung adalah untuk menghentikan ritual sesembahan yang dilakukan oleh sekelompok sekte dukun. Tetua itu mengatakan bahwa Dewi Tungau yang diceritakan oleh banyak orang adalah roh para leluhur itu adalah salah besar. Justru Dewi Tungau itu adalah iblis penghuni gunung tersebut. Tetua itu juga mengatakan kalau mereka sudah salah tujuan. Jika mereka ingin menuju ke Gunung Suci, maka Gunung Suci sendiri ada di sebelahnya. Dan justru gunung yang sekarang mereka daki adalah gunung sarangnya para iblis. Di sini tercium seperti skenario kesengajaan karena gunung ini adalah gunung tepatnya para iblis berada, di mana sekte dukun menjadi pemuja iblis Tungau. Sekte dukun itu dihuni oleh kaum wanita. Mereka mengucap kepada iblis Tungau agar diberi kekuatan sihir. Ternyata Erica menjadi wanita terpilih yang dijadikan tumbal ke-10 untuk mereka melakukan sesembahan terakhir yang diminta oleh iblis Tungau kepada para pengikutnya. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Yellow. Dia adalah salah satu pemuja Tungau yang kini diberikan gelar sebagai pemimpin sekte dukun karena Yellow sudah mampu membawa wanita seperti Erica untuk dijadikan sesembahan. Di sini tetua mengumpulkan orang-orang pemberani untuk menghancurkan sekte tersebut untuk menggagalkan sesembahan ke-10 mereka. Karena jika sampai terlambat, kekuatan mereka akan bertambah dan itu akan sulit untuk dilawan. Dan ternyata sedari awal hal ini memang sudah direncanakan oleh Yellow untuk menjebak Erica agar bisa ikut dengannya. Sampailah kepada puncaknya di mana Yellow akan mempersembahkan Erica kepada iblis Tungau. Sementara di sisi lain, para gerombolan itu menemukan keberadaan mereka yang sedang melakukan upacara ritual sesembahan. Namun ritual tersebut akhirnya berhasil digagalkan. Orang-orang itu pun menyerang dan membasmi para pengikut iblis Tungau. Tapi dari kekuatan si dukun mampu melawan balik mereka. Richie dan Erica berusaha untuk segera melarikan diri, namun tak mudah bagi mereka untuk bisa pergi dari sana. Mereka berdua sudah terkepung sekarang. Bahkan kini Richie sudah menjadi tawanan, sedangkan Erica diberikan pilihan. Jika dia mau bergabung dengan iblis itu, maka iblis Tungau akan menyembuhkan penyakit ibunya dan juga akan membiarkan Richie tetap hidup. Tak hanya itu, nantinya ia juga akan diberikan kekuatan. Tapi Erica tak mudah percaya begitu saja kepada para pengikut iblis, dan sampai pada akhirnya Erica memilih membakar Yellow dengan senjata suar itu. Dari tragedi tersebut, sekarang diketahui kalau penyebab kebakaran hutan itu karena tubuh si dukun yang terbakar. Richie dan Erica berhasil terselamatkan dan film diakhiri dengan Erica bersama Richie yang dibawa oleh mobil ambulan. Tapi terlihat iblis Tungau tetaplah masih hidup sampai pada hari kiamat nanti. Oke guys, mungkin segini aja dulu penjelasan alur ceritanya. Jikalau ada pendapat, silakan kalian ketik di kolom komentar. Tapi emang harus sih ninggalin jejak ya. Paling nggak pakai like atau komen lah ya. Oke deh, saya Anonim, undur diri dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.